there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No platform, nigga breaking hearts. No keys, push the start. Yeah. Halo, perkenalkan, nama saya Benigno Utama Devan, presensi 1. Halo guys, aku Hilgina Nabila, absen 8. Perkenalkan, saya Alherel Gusti Firda Zinavan, presensi 21. Halo, perkenalkan nama saya Febriana Dwi Rahayu dengan presensi 42. Halo, saya Lulu Kamila, presensi 43. Halo teman-teman semuanya. Pasti kalian bertanya-tanya sih, apa sih itu logika dan himpunan? Maka dari itu, pada video kali ini, kita dari kelompok 4 akan menjelaskannya. Stay tune teman-teman. Logika dan himpunan itu saling berkaitan loh, terutama dalam pengambilan keputusan berbasis data. Logika itu sendiri digunakan untuk menentukan hubungan antara elemen-elemen dalam himpunan, sedangkan himpunannya untuk membantu mengorganisasi data yang dianalisis secara logis. Keduanya itu merupakan fondasi matematika yang diterapkan di berbagai bidang, seperti teknologi, ilmu komputer, statistika, dan bahkan filsafat loh. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan bahas kembali, mereview kembali mengenai materi yang sudah dibahas pada awal pertemuan perkuliahan, yaitu tentang logika himpunan, tepatnya bagian definisi, persamaan, perbedaan, hingga operasinya. Oke, yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai logika definisi. Apa sih logika itu? Logika itu adalah cabang filsafat dan matematika yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar dan valid. Nah, biasanya logika ini mempelajari hubungan antara pernyataan proposisi untuk menentukan kebenaran menggunakan operasinya itu seperti dan atau tidak. Begitu, seperti negasi, konjungsi, disjungsi. Tuh. Kemudian untuk himpunan definisinya yaitu kumpulan objek atau elemen yang terdefinisi dengan jelas, sehingga setiap elemen dapat ditentukan apakah termasuk dalam himpunan atau tidak. Nah, himpunan itu seperti himpunan kosong, himpunan bagian, dan lain sebagainya. Kemudian apa sih persamaannya? Untuk persamaannya itu yaitu keduanya itu menggunakan prinsip-prinsip yang serupa. Misalnya nih ya, operasi logika mirip dengan operasi himpunan dan bertujuan menciptakan struktur pemikiran yang sistematis. Sedangkan untuk perbedaannya itu untuk yang logika itu berfokus pada pernyataan benar atau salah, true atau false. Kemudian untuk yang himpunan itu berfokus pada keanggotaan elemen dalam suatu kumpulan. Oke, untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman-teman saya. Negasi. Negasi memiliki pengertian sebagai operasi logika yang membalik nilai kebenaran suatu proposisi. Jika proposisi bernilai benar, negasinya bernilai salah, dan juga sebaliknya. Simbolnya seperti ini. Contoh kasus matematika, jika P sama dengan 3 adalah bilangan genap, maka negasi sama dengan 3 bukan bilangan genap. Contoh visualisasi, pernyataan P adalah hari ini hujan, maka negasi P adalah hari ini tidak hujan. Kemudian konjungsi. Konjungsi memiliki pengertian sebagai
pernyataan logika yang hanya bernilai benar jika kedua proposisi bernilai benar. Simbolnya seperti ini. Contoh kasus matematika. P sama dengan 2 adalah bilangan genap. Q sama dengan 2 adalah bilangan positif. Maka P dan Q sama dengan 2 adalah bilangan genap dan bilangan positif. Contoh visualisasi. Pernyataan 1 atau pernyataan P. Saya minum teh. Pernyataan 2 atau pernyataan Q. Saya makan roti. Maka konjungsi P dan Q, saya minum teh dan makan roti. Konjungsi dikatakan benar jika keduanya memenuhi. Contoh, saya minum teh dan makan roti. Dan konjungsi dikatakan salah jika salah satu atau keduanya tidak terjadi. Nah, di situ ada implikasi. Pengertiannya, pernyataan jika P maka Q yang hanya salah jika P benar dan Q salah. Atau bisa disebut juga P maka Q akan bernilai salah saat P bernilai benar dan Q bernilai salah. Sisanya akan bernilai benar. Disimbolkan dengan tanda panah. Contoh kasus matematikanya, jika P, X adalah bilangan genap dan Q, X habis dibagi 2, maka jika P maka Q adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2. Contoh yang lain, saya belajar, maka saya lulus ujian. Jika saya belajar dan lulus ujian, itu benar. Jika saya tidak belajar, tetapi tetap lulus ujian, itu juga benar. Tetapi, jika saya belajar tetapi tidak lulus ujian, itu bernilai salah. Yang kedua ada diimplikasi. Pengertiannya, kenyataannya jika dan hanya jika maka Q yang bernilai benar jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Disimbolkan dengan dua tanda panah yang bertolak belakang. Contohnya, contoh kasus matematikanya adalah P, X adalah bilangan prima pertama dan Q, X sama dengan 2. Maka, X adalah bilangan prima pertama jika dan hanya jika X-nya bernilai 2. Contoh yang lainnya, saya pergi ke bioskop jika dan hanya jika film favorit saya tayang. Jika film favorit saya tayang dan saya pergi ke bioskop, itu bernilai benar. Jika film favorit saya tidak tayang dan saya tidak pergi ke bioskop, itu juga benar. Ada juga contoh bernilai salah, yaitu jika film favorit saya tidak tayang, maka saya datang. Itu adalah pernyataan yang salah. Disjuksi. Disjuksi adalah pernyataan logika yang bernilai benar jika salah satu atau kedua proposisi bernilai benar. Simbolnya seperti huruf V dibacanya atau. Jadi simbol di situ dibaca P atau Q. Contoh kasusnya seperti ini. P 4 adalah bilangan genap dan Q 4 adalah bilangan prima. Maka P atau Q 4 adalah bilangan genap atau bilangan prima. Dikatakan benar meskipun salah. Visualisasinya seperti ini. Saya akan minum teh atau kopi. Jika saya minum teh, maka pernyataannya benar. Jika saya minum kopi, maka pernyataannya juga benar. Kita lanjutkan ke jenis-jenis himpunan. Himpunan terdiri dari berbagai macam jenis. Di antaranya ada himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan komplement, himpunan irisan, dan himpunan gabungan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang mencakup semua elemen yang sedang dibahas dalam suatu konteks tertentu. Himpunan ini berisi semua himpunan yang relevan dengan masalah atau topik yang sedang dianalisis. Untuk simbolnya sendiri yakni U kapital, kita lanjut ke contoh matematis. Nah, jika kita memiliki himpunan A yang terdiri dari angka 1 dan 2 dan himpunan B yang terdiri dari angka 3 dan 4, maka himpunan semesta yang terbentuk adalah angka 1, 2, 3, dan 4. Hal ini mencakup semua elemen yang relevan dalam konteks tersebut, yakni himpunan gabungan himpunan A dan himpunan B.
kita masuk ke visualisasi data dalam statistika. Nah, dalam statistika, konsep himpunan semesta digunakan untuk menggambarkan keseluruhan populasi atau total data yang sedang dipertimbangkan. Nah, misal, jika kita melakukan survei pada sekelompok orang, himpunan semesta mencakup semua individu yang berpartisipasi dalam survei tersebut. Misal kita ambil contoh melakukan survei terhadap preferensi makanan di sebuah kota. Ada himpunan semesta yang kita ambil yakni seluruh penduduk kota. Nah, untuk himpunan A, kita ambil penduduk yang menyukai pizza, dan himpunan B, penduduk yang menyukai burger. Mari kita visualisasikan. Nah, dalam diagram ini, untuk yang warna biru itu penduduk menyukai pizza, dan yang warna kuning penduduk menyukai burger, dan yang warna hijau menyukai keduanya. Yang perlu kita lihat adalah diagram yang persegi panjang. Nah, himpunan A dan himpunan B itu masuk dalam himpunan semesta. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki elemen sama sekali. Dengan kata lain, himpunan ini tidak mempunyai anggota apapun. Simbol matematisnya adalah 0 dicoret atau kurung kurawal kosong. Kita masuk ke contoh matematis. Jika kita mencari bilangan bulat positif yang kurang dari 1, otomatis tidak ada dong. Secara matematis, ini dapat dituliskan dengan himpunan kosong. Nah, kita lanjut ke dalam visualisasinya. Nah, dalam statistika, himpunan kosong dapat muncul ketika kita meriksa data dan tidak menemukan data yang kita inginkan. Misal, kita memiliki database pelanggan di sebuah toko online, dan kita ingin menemukan pelanggan yang belum pernah melakukan pembelian, atau kita masuk ke dalam, kita simbolkan dalam himpunan A. Dalam kasus ini, jika semua pelanggan telah melakukan pembelian, maka pelanggan yang belum pernah melakukan pembelian adalah himpunan kosong. Nah, kita dapat lihat gambarnya di bawahnya. Dalam diagram ini, himpunan A mewakili himpunan kosong yang tidak memiliki elemen apapun di dalamnya. Seperti itu. Kita lanjutkan ke himpunan selanjutnya. Himpunan bagian. Nah, himpunan bagian atau subset adalah himpunan di mana setiap elemen dari himpunan tersebut juga merupakan elemen dari himpunan lain yang lebih besar. Untuk simbol matematisnya adalah C bar. Contoh matematisnya. Jika A adalah himpunan B, maka semua anggota A ada di dalam B. Kita ambil kasus pertama. Jika A himpunan 1, 2, 3, dan B himpunan 1, 2, 3, 4, 5, maka A subset B, karena semua anggota A terdapat di dalam B. Tapi kita lihat ambil kasus yang kedua. Jika C sama dengan himpunan 1 dan 6, dan B adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, maka C bukan subset B, karena 6 tidak ada di dalam B. Seperti itu. Kita masuk ke visualisasi datanya. Dalam statistika, misal kita ambil contoh menganalisis rata-rata nilai ujian siswa kelas 10 dari SMA X. Untuk populasinya sendiri, kita ambil semua siswa di SMA X atau himpunan semesta, dan sampelnya adalah semua siswa kelas 10 di SMA X. Kita simbolkan dengan warna kuning. Nah, untuk pembahasannya adalah, karena siswa kelas 10 masih masuk ke dalam populasi siswa SMA X, maka himpunan kelas 10 merupakan himpunan bagian dari himpunan siswa SMA X. Dalam penyimbolan matematis, dapat kita simbolkan dengan A subset B. Atau dengan kata lain, himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Lulu. Himpunan komplement, pengertiannya adalah elemen dalam himpunan semesta yang tidak ada di A. Disimpulkan dengan A pangkat C atau A komplement. Contohnya, misalkan A adalah himpunan dan S adalah himpunan semesta dari A komplement. A relatif terhadap S adalah himpunan yang dibentuk dengan menempatkan elemen di S yang tidak menjadi elemen di A, dan disimbolkan dengan A elemen C atau A secara formal dituliskan A pangkat C atau A pangkat C. X adalah bilangan U dan X bukan bilangan A. Diagram Venn untuk menggambarkan komplement A. Komplement himpunan A adalah sebagai berikut. Gambarnya ini.
Himpunan irisan. Pengertiannya elemen yang terdapat di A dan B disimbolkan dengan A irisan B. Contohnya, misalkan A dan B adalah dua himpunan. Kumpulan objek atau benda dengan syarat objek tersebut menjadi elemen di A dan elemen di B. Disebut irisan A dan B dan disimbolkan A irisan B. Secara formal disebutkan A irisan B. X adalah bilangan A dan X adalah bilangan B. Diagram Venn untuk menggambarkan irisan himpunan A dan B adalah sebagai berikut. Yang ini, A irisan B yang di tengah, yang warna ungu. Himpunan gabungan. Pengertiannya elemen yang ada di A, B, atau keduanya. Disimbolkan dengan A gabungan B. Contohnya, misal A dan B adalah dua himpunan. Himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota di A atau anggota di B. Atau keduanya disebut gabungan A dan B. Dan disimbolkan dengan A gabungan B. Secara formal disebutkan A gabungan B, X adalah bilangan A atau X adalah bilangan B. Diagram Venn untuk menggambarkan A gabungan B sebagai berikut. Yang ada di tengah A gabungan B-nya. Visualisasi dalam statistika. Yang pertama, himpunan komplement. Jika S adalah semua responden dalam survei dan A adalah responden yang memilih opsi tertentu, maka A komplement adalah responden yang tidak memiliki opsi tersebut. Yang kedua, himpunan gabungan. Dalam survei, jika A adalah responden yang suka produk X dan B adalah responden yang suka produk Y, maka A gabungan B mencakup semua responden yang suka salah satu atau kedua produk. Yang ketiga, himpunan irisan. Dalam survei, jika A adalah responden yang suka produk X dan B adalah responden yang suka produk Y, maka A irisan B adalah responden yang suka kedua produk.